kepastian dan peraturan itu sangat berbeda. Karena Bapak kan bisa dipecat dari ID itu karena Bapak diminta sejak tahun berapa Pak? Dari tahun 2013. Kalau nggak salah itu masih dokter Menkesnya Nila Muluk. Ya. Dari 2013 minta penjelasan soal DSA sampai sekarang berlarut-larut. Pertanyaannya adalah banyak orang diselamatkan dengan DSA. Yang diinginkan adalah tinggal penjelasan ilmiahnya Pak Terawan. Apa susahnya? Menurut Mbak penjelasan ilmiah yang paling baik itu apa? Datang ke ID di Ya MKEK? bukan, enggak, itu salah itu. Kenapa? Itu penyesatan. Penjelasan yang baik adalah melalui jurnal apa yang dilakukan, dan jurnal yang baik ataupun sesuatu riset yang baik itu yang uji siapa paling baik? Yang uji adalah university. Apapun bentuknya, kalau sudah kita melakukan uji di sebuah university dan diuji oleh tim, bahkan sampai doktoral, ya itu udah paling sah. Kalau enggak yang uji siapa? Tapi kan ini sudah berlaku bertahun-tahun Pak di organisasi profesi yang bernama Ikatan Dokter Indonesia. Tidak ada Mbak, saya mau tanya, kapan ada orang yang mengembangkan terus lapor ke ID bahwa dia sudah membuat sesuatu yang baru? Tidak ada, saya kan dokter lama. Itu penyesatan dari sebuah berita, nggak ada. Jadi maksudnya gimana? Jadi yang benernya harusnya gimana? Yang benar ya dikerjakan aja, masukin jurnal ilmiah, diujikan di university. Kalau itu sudah sah, di jurnal juga udah terbit, apalagi yang mau dicari? Ya tapi kan itu tidak seperti itu kan prakteknya di Indonesia. Loh, kan Pak? Prakteknya harus seperti itu, tidak boleh disesatkan. Persis, itu prakteknya harusnya seperti itu. Tetapi kan yang terjadi di Indonesia, misalnya kayak kasus Bapak dari tahun 2013, itu kan sebenarnya Kementerian Kesehatan kan sudah membuat tim untuk DSA Pak. Lalu kemudian ID dari Majelis Kode Etik Kedokteran kan meminta penjelasan. Bapak sebentar. Saya kan Menteri Kesehatan. Saya kan tahu betul apa yang terjadi mulai Bu Nila sampai ke saya. Apa yang saya lakukan? Apakah saya membantah itu semua? Loh, suratnya Bu Nila itu ada. Ya itu isinya apa Pak? Isinya adalah dilanjutkan riset by services. Artinya apa? Melakukan pelayanan terus dengan melakukan penelitian-penelitian lanjut. Penelitian lanjut yang dilakukan apa dari DSA itu? Seperti saya hari ini pun kerjakan apa? Selain untuk stroke. Saya ngerjakan untuk kanker prostat, kanker ginjal, untuk CTO. Satu lagi untuk kanker payudara. Itu kan berarti riset saya jalan terus. By services. Bukan hanya sekedar DSA untuk otak saja. Dan itu berkembang pesat. Seluruh dunia juga sama. Nah kalau tidak ada riset, tidak ada pembaharuan keilmuan, mau sampai kapan? Pak, kenapa tidak Bapak jelaskan ini di MKEK, Majelis Kode Etik Kedokteran? Saya datang ke MKEK itu tahun 2013. Sesaat saya menjabat Ketua Komite Medik. Bayangin loh, jabatan saya pernah jadi Ketua Komite Medik. RSPAD Bintang 1, saya jenderal. Pertama kali yang saya lakukan apa? Begitu jabat, saya datang ke MKEK. Terus? Apa yang terjadi di situ? Saya silaturahmi untuk bagaimana menjalin diskusi, menjalin hal-hal yang baik. Yang terjadi apa? Ya ketidaknyamanan. Loh, saya bingung. Ya sudah, saya selesaikan nanti melalui uji klinis di university. Dan saya kerjakan, saya konsekuen. Maka saya ambil di Unhas dan boleh selesai itu dengan baik. Kalau itu juga tidak dianggap cukup, dengan apalagi yang lebih tinggi sekarang selain university untuk ngujinya. Nggak ada Mbak, yang nguji itu paling jurnal Q1 atau apa, atau jurnal apa sesuai Scopus terindeks apa. Ya itulah yang harus dilakukan. Kalau masalah opini dan penggiringan ya silahkan saja, saya akan terus sesuaikan. Sebelum izin praktek saya dicabut ya saya bekerja. Perkara nanti saya ke depan tidak bisa praktek lagi karena saya tidak bisa ngajukan izin praktek, itu urusan berikutnya.